seni pertunjukan keraton itu ini ya, sekitar tahun 900 itu sudah dikenal yang disebut wayang kulit. Wayang kulit ini berinduk pada cerita epos India ya, Ramayana dan Mahabharata itu. Pada masa itu, fungsi seni pertunjukan wayang kulit itu termasuk seni pertunjukan ini pada awalnya ini untuk media memanggil roh ini ya. Kemudian pada masa Kediri seni pertunjukan wayang itu diintrodusir dengan alat musik gamelan. Jadi gamelan dulu itu wayang kulit ya semula itu tidak memakai gamelan. Ya kemudian setelah masa Kediri hadir gamelan termasuk ini ya suluk, sinden dan kelir. Jadi itu hadirnya pada masa Kediri ya. Di Istana Kediri itu wayang ini dipresentasikan atau diselenggarakan secara teratur ya. Dan kemudian pada masa Majapahit cerita wayang tidak hanya bertumpu pada ini ya kitab Mahabharata dan Ramayana, tapi kemudian dikembangkan ya dalam bentuk ini ya cerita ruwat ya, seperti Sudamala dan cerita wayang atau ruwatan ya. Kalau Anda pernah mendengar nanggap wayang untuk ruwatan ya itu ceritanya adalah Sudamala dan ini bersifat keagamaan. Jadi ada ini ya seperti Dewa Ruci atau mitos Jawa seperti Tantu Panggelaran dan seterusnya seperti itu. Nah, biasanya tujuan ruwatan itu misalnya begini, Sendang Keapit Pancuran misalnya, Sendang Keapit Pancuran itu sendang itu perempuan, pancuran itu laki-laki. Jadi kalau ada keluarga yang hanya mempunyai anak 3, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, maka itu sendang keapit pancuran. Maka itu perlu diruat, artinya supaya semuanya itu selamat. Nah, konsepnya seperti itu, ya. Ini masuk dalam mitos Jawa ya tentang itu. Nah, kemudian cerita wayang itu menggambarkan tentang ini ya, tentang keselamatan dari ketiga orang itu, ya. Oke. Nah, wayang pada masa Majapahit ini ya itu berbeda dengan wayang-wayang yang Anda saksikan ya sekarang ini ya. Pada masa Majapahit itu wayangnya seperti wayang yang ada di Bali. Ya. Wayang di Bali itu kan berbeda ya dengan wayang di Jawa ya. Ini dan di wilayah ini ya di Lombok juga masih bisa kita saksikan karakter bentuk wayang ya seperti itu dan bentuk seperti itu muncul pada masa Majapahit. Nah, bentuk-bentuk yang sekarang ini pada masa-masa berikutnya itu untuk seni pertunjukan istana keraton ini. Ya. Kemudian pada masa Islam wayang juga semakin berkembang ternyata terutama pada masa Kesultanan Demak ini dan pada masa itu dijadikan media dakwah ya wayang ini ya termasuk oleh para wali itu. Nah, pada masa Demak inilah atau pada masa Islam abad ke-17 inilah wayang mulai disempurnakan. Jadi tidak seperti pada masa bentuknya ya wayang itu. Nah, wayang yang Anda jumpai sekarang, yang ada di Jawa ini merupakan wayang hasil dari penyempurnaan yang dilakukan pada masa Mataram Islam pada abad ke-17 itu, terutama pada masa Demak ini, ya. Dan cerita wayang, ya, selain cerita pakem lama Mahabharata dan Ramayana itu kemudian dikembangkan cerita-cerita seperti cerita Panji ya ini kan cerita Panji Amir Hamzah cerita Babat ini kan cerita tentang ini ya keagamaan ya Islam terutama itu. Nah kemudian dari situ muncul ya dari masa Islam itu muncul jenis-jenis wayang ya
atau dikembangkan jenis-jenis baru dari wayang, ya, itu dalam bentuk wayang gedok. Ada juga wayang golek. Wayang golek itu wayang boneka 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Ini muncul pada masa Islam. Wayang tengul itu juga dari kayu. Wayang kerucil, wayang golek Sunda dan seterusnya itu merupakan ini ya, pengembangan dari ini wayang boneka atau wayang golek 3 dimensi itu. Jadi ini masa Islam, wayang-wayang jenis ini muncul pada masa Islam. Ini masuk dalam kelompok seni pertunjukan istana itu ya. Nah, jadi wayang ini ada kalau di Jawa itu disebut pakem. Jadi ada pola baku ya dari seniman-seniman istana itu ya dalam ini bukan merekonstruksi, memainkan, memberikan roh pada wayang sesuai dengan karakter wayang itu ya. Itu ada polanya, ada pola baku, misalnya suara ya, suara sound Arjuna, sound suara dari Werkudara ya, itu berbeda-beda ya ini. Nah, kemudian dari seni keraton inilah kemudian wayang berkembang sampai ke kalangan rakyat dan kemudian menjadi bagian dari seni kesenian rakyat. Jadi proses ini, proses perembesan dari seni pertunjukan keraton dalam konteks ini wayang ke masyarakat di luar tembok keraton itu terjadi pada masa Islam tadi ya, itu sudah terjadi. Nah, mengapa seperti itu tadi? Jadi wayang digunakan sebagai media ini dakwah ya. Kalau itu tetap dipertahankan sebagai bagian dari seni keraton, maka lingkungannya terbatas. Oleh karena itu dirembeskan ke masyarakat dalam konteks tadi dakwah tadi ya. Dan ini bahkan ini misalnya di rumah-rumah bangsawan itu selalu ada satu ruang khusus untuk ini ya, pemintasan wayang yang disebut ini peringgitan ini. Ya, ini ya, jadi setiap rumah bangsawan pada masa Islam itu ada tempat untuk ini ya, mementaskan wayang ya. Dan begitu juga ini juga merembes ya konsep tata ruang rumah arsitektur yang dari para bangsawan itu juga sampai ke ini ke masyarakat, terutama ini ya, dulu bukan lurah ya kalau sekarang namanya lurah. Jadi pejabat-pejabat di tingkat desa itu setiap bangunan rumahnya itu selalu ada peringgitan untuk pementasan wayang-wayang itu. Nah, di peringgitan itu yang menonton itu tidak hanya keluarga yang bersangkutan, tapi juga rakyat di sekitarnya menonton wayang itu. Nah, biasanya disitulah kemudian diselipkan tentang ini ya, cerita-cerita seperti Amir Hamzah dan seterusnya. Jadi konsepnya untuk dakwah ini ya. Oke.